Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Nah, kali ini saudara, saya akan membagikan sebuah cuplikan video mengenai di mana Ustadz Abdul Somad menceritakan bahwa agama sebelum Islam datang itu sudah rusak semuanya. Baik agama Yahudi, agama Kristen, agama apapun, termasuk agama Ibrahim, agama Hanif ya, itu pun rusak. Maka kata Abdul Somad, datanglah Nabi Muhammad lalu menyempurnakan yang rusak-rusak tersebut. Nah, kita lihat bagaimana cuplikan. Agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571, maka ajaran Kristen rusak. Agama Nabi Musa rusak. Agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak-rusak. Saudaraku sudah mendengar bagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Somad, di mana dia menjelaskan agama-agama sebelumnya sudah dirusak oleh manusia, rusak. Maka datang Muhammad menyempurnakan atau memperbaiki, atau dengan kata lain membenarkan yang rusak-rusak tersebut. Nah, saya ingin katakan satu hal, apapun asumsi Abdul Somad mengenai kekristenan, mengenai Injil yang kata dia bahwa Injil itu sudah tidak sama dengan Injil yang pada zaman Isa Al-Masih katanya, saya ingin katakan bahwa sampai hari ini itu Injil luar biasa. Firman yang tertulis di dalam Injil itu luar biasa, yang tidak ada tertulis di dalam kitab suci yang diimani oleh Abdul Somad. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Itu tertulis di dalam Injil dan tidak tertulis di dalam kitab suci yang diimani oleh Somad. Tidak tertulis. Mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang mengolok-olok iman kita, mengasihi orang yang mengolok-olok pendeta, mengasihi orang yang membakar gereja, mengasihi orang yang menghina penginjil, mengasihi orang dan mendoakan orang yang mencaci maki iman kekristenan serta Adonai Yesus Hamasiyah yang mati di salib. Itu tidak ada di dalam imannya Abdul Somad, dan itu ada di dalam Alkitab. Bagaimana kita disuruh mengasihi sekalipun mereka benci dan mengolok-olok. Alkitab menyuruh kita untuk mengasihi. Bukan Alkitab menyuruh orang yang percaya kepadanya itu berdiri paling depan untuk membela Alkitab, membela pendeta, membela penginjil, membela gereja, membela agama, membela Tuhan. Tidak ada di dalam Alkitab ajaran seperti itu. Tidak ada. Adanya di ajaran Somad. Maka hadirlah orang-orang yang siap mati demi agama. Sekalipun hidupnya tidak sesuai agama, tapi orang tersebut siap mati demi agama.
siap mati demi Rasulnya. Sekalipun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Rasulnya, orang tersebut tetap berani mati untuk Rasulnya. Disinilah terletak perbedaan yang luar biasa antara Alkitab dan kitab suci yang diimani oleh Abdul Somad. Kitab yang kita imani itu pribadi Yesus Hamasiah yang rela mati demi kita. Nah, di dalam iman Abdul Somad, orang yang rela mati untuk nabinya berbeda, bertolak belakang. Seharusnya ketika seperti yang disampaikan oleh Abdul Somad, Muhammad datang memperbaiki yang rusak-rusak itu, maka tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan. Kalau saudara membaca sejarah, tidak perlu sejarah yang mulu-mulu ya. Di Sirah Nabawiyah, riwayat Imam Al-Bukhari, di sini tertulis dengan jelas peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yang dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Saudara juga bisa cari di Google, kenapa terjadi perang Khandaq, kenapa terjadi perang Uhud, kenapa terjadi perang ini. Saudara cari di Google, itu akan saudara ketahui kenapa terjadi peperangan. Dan di situ nanti akan saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam ternyata bukan dibawa dengan damai. Dan di kalangan para ustadz pun hal ini terjadi perpecahan. Ada ustadz yang terang-terangan berkata dulu Islam itu dibawa dengan pedang, dan ada ustadz yang ingin, sepertinya ada ustadz yang ingin menutupi kalau Islam dibawa dengan pedang. Jadi apa yang ingin diperbaiki? Coba ceritakan apa yang ingin diperbaiki. Seharusnya seperti saya katakan tadi, semakin kesini orang semakin bagus, semakin baik, semakin sehat. Tidak ada bela ini. Kenapa? Karena sudah disempurnakan. Tidak ada lagi orang yang berani mati demi agama. Kenapa? Sudah disempurnakan. Nah, sekali lagi, apapun asumsi Abdul Somad dan teman-temannya mengenai kekristenan, saya katakan juru selamat hanya ada di dalam kekristenan, Yesus Hamasiah. Bagaimana Bang Pendi dengan iman Bang Pendi yang lama, Islam? Tidak ada juru selamat di dalam agama Islam. Yang ada juru sembahyang. Ketika saudara mati, Anda disembahyangkan. Kalau di dalam iman kekristenan, ketika mati diselamatkan. Saudara pilih mana? Jadi sekali lagi tetap saya ingatakan, apapun asumsi Abdul Somad, keselamatan hanya ada di dalam kekristenan. Anda ingin menggoreng opini macam-macam, berbagai macam opini yang Anda ingin goreng untuk menjatuhkan kekristenan. Semakin Anda jatuhkan, maka kekristenan itu semakin bersinar. Dan banyak para ustadz mengakui bahwa di Indonesia ini dulunya kekristenan itu sedikit. Sekarang kekristenan di Indonesia itu sudah menjamur, berkembang luar biasa. Kenapa? Ajarannya itu ajaran datang dari Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, segala sesuatu yang dibangun bukan atas dasar firman Tuhan, lambat laun ajaran itu akan hancur kok. Ajaran itu akan ditinggalkan. Dan sebaliknya, atas segala sesuatu yang dibangun atas dasar firman, sekalipun dihambat, dia terus akan bertumbuh. Nah, ini terjadi di bangsa dan negara ini, di mana yang dulunya banyak orang menolak, menghina kekristenan, mengolok-ngolok kekristenan, salah satunya saya, pada akhirnya menjadi orang percaya dan menjadi orang yang memberitakan kabar baik, memberitakan Injil yang dulu kami hina, sekarang menjadi pemberita Injil, kabar baik, kabar sukacita. Karena dalam Injil itu ada satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita, di mana tidak kita jumpai pada kitab-kitab yang lain. Dan dia rela mati demi kita.
mau mati dan rela mati demi kita. Tidak ada orang lain yang rela mati demi umatnya. Tidak ada. Tidak ada di kitab manapun rela mati demi teman sahabat. Tidak ada. Tapi dalam Alkitab, Yesus HaMasiah rela mati demi kita. Silakan berasumsi, silakan goreng opini untuk menjatuhkan kekristenan. Kekristenan itu akan selalu bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.